Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana min afdalis syuhur wa akrama ayyam min afdalil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga pada subuh pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pada umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dunu maghfuratun wal jannatu mustaqatun lahum." Sekiranya umatku mengerti tentang sesuatu di bulan suci Ramadan, tentu mereka itu berharap agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan itu kebaikan berkumpul. Selanjutnya, ketaatan ataupun ibadah diterima, doa diijabah dikabulkan, segala dosa diampuni, dan surga sangat merindukan mereka. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu kita ditekankan, mari kita gunakan seoptimal mungkin di bulan suci Ramadan untuk satu, berbuat kebaikan, kedua, diperbanyak ibadah, ketiga, diperbanyak doa, memohon kehadirat Allah, terutama mohon kita doakan negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di depan mata ini sudah kita lihat, kita tahu ya, Dirjen Kebudayaan itu piye coba. Tokoh-tokoh Islam itu sudah dihilangkan dalam buku Kamus Sejarah Kebudayaan. Kan ini sedih. Begitu juga segala dosa diampuni. Dosa besar, dosa kecil, kalau kita sungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat kepada Allah, diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Dan surga sangat merindukan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari yang lalu Pak Ripai menyampaikan tentang fungsi zikir bagi kita. Kita rekap. Fungsi zikir yang pertama menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah. Yang kedua menunjukkan seseorang itu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari berteman dengan syaitan. Dan keempat, untuk memperoleh ketentraman hati. Pada kesempatan yang baik ini Pak Ripai akan menyampaikan tentang manfaat zikir bagi kita. Kalau kita kaji hadis tadi itu, doa diijabah, dikabulkan. Salah satu manfaat dari doa ini adalah memberi sinar kepada hati dan menghilangkan kekeruhan jiwa. Monggo Bapak Ibu kita cek hati kita ini termasuk yang bersinar atau remeng-remeng atau gelap.
Kalau sekiranya hati ini masih remang-remang, gelap, enggak cetok, mari kita banyak-banyak di bulan suci Ramadan untuk berdoa, memohon kepada Allah agar doa-doa itu dikabulkan. Bagaimana caranya supaya hati itu bersinar? Jangan sampai keruh jiwa kita ini, sehingga dari pancaran rawut wajah tidak cerah ceria. Karena wajah itu cerminan hati. Walaupun saat ini banyak salon untuk memoles muka kita, tetapi namanya hati tidak bisa dipungkiri. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati nurani, hati yang mendapatkan cahaya ilahi Rabbi. Oleh karena itu, monggo hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa agar kita ini selalu banyak memohon kepada Allah agar hati kita ini bersinar, cemerlang. Jangan sampai ucapannya itu tidak sesuai dengan hatinya. Ucapannya A tapi hatinya B. Nah, ini bagaimana? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan lisan kita. Kita sedih melihat di internet itu, lupa media penyidik KPK lupa ketangkap mendapatkan sogokan 1,5 miliar lebih. Harusnya mereka tuh memberi contoh ya, tapi itulah namanya manusia, hatinya kotor. Ya, buktinya beriman tapi nggak beriman piye. Nah, oleh karena itu monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa manfaat dari zikir ini adalah memberikan sinar kepada hati untuk menghilangkan kekeruhan jiwa. Makanya diperbanyaklah kita berwudu. Berwudu itu bukan hanya untuk membersihkan anggota tubuh kita, tetapi menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam anggota tubuh yang dibasuh oleh air. Contohnya pada waktu kita berkumur-kumur membasuh muka, itu apa? Agar hakikatnya itu dosa-dosa itu berguguran dari wajah kita, dari sentuhan air-air yang kita pakai ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang kedua, manfaat dari zikrullah ini adalah menghilangkan kejenuhan di dalam kehidupan itu. Namanya manusia Bapak Ibu, sepintar, sepandai, sesenangnya apapun ada rasa jenuh, ada rasa wegah Pak, tenang. Kenapa? Syaitan itu menggoda terus. Buktinya Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa di surga Pak, yang semuanya serba enak ya, ternyata tidak enak, buktinya tergoda oleh syaitan. Nah, kita juga sama. Pada waktu kita sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kadang-kadang jenuh, lelah, capek Pak. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberi ya, hidayah taufik, diberi ketenangan, ketentraman, kedamaian. Nah, itu dengan doa, manfaat dari doa. Bapak Ibu yang saat ini sudah tercapai cita-citanya, ada kalanya sering aneh-aneh, apalagi kalau seseorang itu sudah naik ke atas, pangkat jabatan, uangnya banyak, sering berbuat yang aneh-aneh. Kenapa? Ya karena tadi perlu doa, perlu bimbingan, perlu lindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ke atas, anginnya semakin kencang. Nah, oleh karena itu monggo-monggo Bapak Ibu, di dalam kehidupan ada kalanya berumah tangga pun sering ada godaan syaitan, jenuh ya. Apalagi ini sudah bulan hari keberapa? Ke-13 nih ya. Ada yang masjidnya tetap penuh, tapi juga ada yang berkurang. Kenapa? Ya namanya manusia Pak. Manusia kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek. Padahal ini adalah perintah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya manfaat dari zikir ini adalah menyampaikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, secara kasat mata di lingkungan strata sosial, di lingkungan masyarakat, seseorang itu dihargai, diajeni, dihormati, betul, karena ada pangkatnya, ada jabatannya, ada hartanya, sah-sah saja. Karena kita hidup bersosialisasi, bermasyarakat. Tetapi di sisi Allah bukan itu
Apa? Iman dan takwanya. Masalah iman dan takwa adalah rahasia diri kita dengan sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak renung-renungkan, seseorang saat ini lagi berjabat, dilulukan, bahkan kita kadang-kadang munduk-munduk. Tetapi setelah pensiun, apakah kita masih munduk-munduk? Wallahu a'lam. Apakah mereka masih dihargai, dihormati? Wallahu a'lam, tergantung amalnya. Apabila pada waktu diberi amanah mereka betul-betul amanah, ngayemi, pasti mereka pun setelah hidup bermasyarakat akan tetap dihormati, jadi dihargai. Seperti tadi saya disuruh jadi imam, mohon maaf Pak Jono, di sini Masjid Al Barokah itu banyak guru saya. Ada Pak Kiai Suwarno, ada Pak Kiai Abdul Halim Nasution, ada Pak Kiai Samsul, ada Pak Marjono. Mohon maaf, ini adalah guru-guru kami. Kami diajarkan waktu di pondok pesantren dalam kitab ta'lim muta'alim harus hormat, harus mengajeni guru-guru kita. Walaupun kita saat ini orang milenial, pinter, pandai keilmuannya, tetapi tetap kita harus merunduk, tidak boleh. Nah ini Pak, saya masih ingat, karena di dalam waktu kami itu harus tetap, tidak boleh dangah-dangah, nggak boleh. Nah ini perlunya harga menghargai kepada orang-orang tua kita. Saya masih ingat dulu waktu sholat di sini Pak, ada Kiai Abu Tauhid, saya masih ingat itu. Betul Pak, ya Allah kalau ngajar. Saya masih ingat di tahun 87, 88. Ya inilah Pak. Ya, jadi monggo Bapak Ibu, kita ini walaupun saat ini boleh jadi mungkin kita sudah S1, S2, S3, profesor. Tetapi di dalam ta'alim, di dalam akhlak itu kita harus tetap hormat, mengajeni. Makanya mohon maaf saya beberapa kali Pak Jono Enggak, tidak boleh. Kita harus hormat, ngajeni Pak, enggak boleh. Ada Pak Samsul, ada mantan kepala SMA ini Pak. Betul Pak, ini guru-guru kami semua. Mereka adalah orang-orang tua yang betul harus dihargai, dihormati. Nah ini hadirin yang kami hormati, jadi kita doakan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang husnul khotimah. Hadirin yang kami hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan karena tadi sudah diweling, jangan lama-lama pari-pari. Sebenarnya masih ada manfaat zikrullah ini, ada 9 tapi baru saya menyampaikan 2, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Suwal Al Barokah dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, diterangi hati, dikuatkan iman Islam, diperbaiki segala amal perbuatan, diluaskan rezeki, didekatkan kepada akhlakul karimah dan dijauhkanlah kepada akhlakul mazmumah. Ya Allah, kabulkanlah hajat baik itu urusan dunia, agama ataupun akhirat, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Kiranya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.